Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zulfa binti Muhammad Mahmud dengan NIM 2510301252523. Saya dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan dari kelas IKP 21. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Biomedis Dasar materi ke-7 yang berjudul Sistem Kardiovaskuler, Sistem Pencernaan dan Metabolisme Tubuh, dan Sistem Imun Dasar. Di slide pertama ada pengertian. Pengertian sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah sistem organ yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Fungsi utama sistem ini adalah mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, serta mengeluarkan limbah dari tubuh. Jantung sebagai organ utama dalam sistem kardiovaskuler berfungsi sebagai pompa yang memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Sedangkan pembuluh darah terdiri dari arteri, vena, dan kapiler yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh, baik organ maupun jaringan. Kondisi yang terjadi pada sistem kardiovaskuler dapat berdampak besar pada kesehatan seseorang. Komponen utama sistem kardiovaskuler yaitu jantung, organ berotot yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari empat ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, vertikal kanan, dan vertikal kiri. Pembuluh darah terdiri dari 3 jenis, yaitu arteri, mengangkut darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Vena, membawa darah yang telah digunakan kembali ke jantung. Kapiler, pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan vena serta berperan dalam pertukaran zat. Fungsi utama sistem kardiovaskuler: mengangkut oksigen dan nutrisi. Darah yang dipompa oleh jantung membawa oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh untuk mendukung fungsi mereka. Membuang limbah. Sistem ini juga berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida dan zat sisa metabolisme dari tubuh. Menjaga suhu tubuh. Dengan mendistribusikan panas secara merata, sistem kardiovaskuler membantu menjaga suhu tubuh. Mengatur hormon. Hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin diedarkan melalui darah ke organ targetnya. Cara menjaga kesehatan kardiovaskuler. Menjaga sistem kardiovaskuler sangat penting karena jantung bekerja tanpa henti 24 jam sehari. Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan, yaitu berhenti merokok. Rokok merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Pola makan sehat, konsumsi makanan rendah lemak, jenuh, tinggi serat, dan kaya antioksidan seperti buah dan sayur. Olahraga teratur, aktivitas fisik seperti jalan cepat, bersepeda, atau berenang membantu memperkuat jantung dan melancarkan sirkulasi darah. Kelola stres. Stres kronis dapat meningkatkan tekanan darah dan memicu gangguan jantung. Periksa kesehatan secara rutin. Cek tekanan darah, kadar kolesterol, dan gula darah untuk deteksi dini. Jaga berat badan ideal. Obesitas meningkatkan risiko hipertensi dan diabetes yang berdampak pada jantung. Berikutnya ada sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dan proses yang bertugas untuk memecah makanan menjadi zat gizi yang dapat diresap dan digunakan oleh tubuh. Proses ini melibatkan pencernaan mekanik, yaitu pengunyahan, peristaltik, dan kimiawi, enzim asam lambung, serta penyerapan nutrien di usus halus dan eliminasi sisa makanan melalui anus.
Berikutnya pengertian metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh adalah serangkaian reaksi kimia kompleks yang terjadi di dalam sel untuk mengubah zat gizi yang telah diresap menjadi energi. Energi ini digunakan untuk sebagai fungsi tubuh seperti bernapas, bergerak, berpikir, dan pertumbuhan. Metabolisme mencakupi dua proses utama, yaitu katabolisme, pemecah molekul kompleks menjadi energi. Kedua, anabolisme, pembentukan molekul kompleks dari komponen sederhana. Organ saluran pencernaan. Yang pertama ada mulut, pencernaan mekanik dan kimiawi. Esophagus, menyalurkan makanan ke lambung. Lambung, mencerna protein dengan asam dan enzim. Usus halus, menyerap nutrien utama. Usus besar, menyerap air dan pembentukan fases. Rektum dan anus, eliminasi sisa makanan. Jalur metabolisme utama: karbohidrat, glukosa, energi ATP, lemak, asam lemak, energi atau cadangan, protein, asam amino, pembentukan jaringan atau energi bila diperlukan. Proses sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Proses sistem pencernaan, yaitu mekanik, mengunyah dan peristaltik. Kimiawi, enzim dan asam lambung memecah molekul makanan. Penyerapan nutrien masuk ke darah melalui dinding usus halus. Eliminasi sisa makanan dibuang sebagai fases. Regulasi metabolisme. Insulin menurunkan kadar glukosa darah. Glukagon meningkatkan kadar glukosa darah. Tiroid mengatur laju metabolisme basal. Gangguan sistem pencernaan dan metabolisme. Proses sistem pencernaan. Pencernaan gastris, GERD, diare, konstipasi. Metabolisme. Diabetes, hipotiroidisme, obesitas. Terakhir, kesimpulan, sistem pencernaan dan metabolisme tubuh adalah fondasi utama dalam menjaga energi, pertumbuhan, dan fungsi tubuh. Pemahaman yang baik tentang proses dan organ yang terlibat sangat penting untuk mendukung gaya hidup sehat dan mencegah penyakit kronis. Masuk ke sistem imun dasar. Pengertian sistem imun dasar adalah mekanisme pertahanan tubuh terhadap zat asing, baik dari luar atau seperti patogen maupun dari dalam tubuh sendiri, atau seperti sel mati atau sel abnormal yang disebut antigen atau imunogen. Meski berfungsi melindungi, sistem imun kadang keliru menyerang jaringan sehat seperti pada penyakit autoimun dan alergi, sehingga menimbulkan gejala seperti rum kulit. Untuk mendukung fungsi imun, konsumsi makanan seperti probiotik dapat membantu. Komponen utama dalam sistem imun, yaitu sel darah putih, menyerang dan menghancurkan patogen. Antibodi mengikat dan menetralkan patogen. Sitokin mengatur peradangan dan memperbaiki jaringan. Sistem komplemen, protein yang membantu membunuh patogen dan mempercepat penyembuhan. Kelenjar getah bening, menyaring limbah dari cairan tubuh. Limpa, menyaring darah dan
dan mendaur ulang sel darah tua. Amandel dan kelenjar gondok menjebak patogen di seluruh napas atas. Timus, tempat pemantangan sel T. Sumsum tulang, menghasilkan sel darah termaksud sel imun. Kulit, barrier fisik pertama terhadap kuman. Mukosa, mengeluarkan lendir untuk menangkap dan mengeluarkan patogen. Cara kerja sistem imun. Deteksi, mengenal pola umum patogen melalui reseptor seperti TLR. Respon cepat sel imun seperti makrofag dan neutrofil menyerang patogen. Peradangan, zat kimia dilepaskan untuk menarik sel imun dan membatasi infeksi. Aktivitas imun adaptif. Jika perlu, sistem imun adaptif diaktifkan untuk respons spesifik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.